Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kesunahan menggunakan siwak, menggunakan alat siwak. Yang betul itu alat siwak. Jadi siwak itu istilah membersihkan gigi, artinya istilah yang berarti membersihkan gigi. Kalau zamannya Nabi dan yang digunakan Nabi, kalau betul-betul seperti Nabi, kita menggunakan kayu arok. Nah, tapi boleh menggunakan media yang lain. Mari kita mulai apa-apa yang berkaitan dengan kesunahan menggunakan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi istimali alati siwaki ing dalem nerangake nggunakake alat siwak. Wahwa utawi siwak iku min sunanil wudu, setengah saking pira-pira sunai wudu. Nah, fasal tentang menggunakan alat membersihkan gigi, yaitu siwak. Nah, yang biasa digunakan siwakan oleh para guru-guru pada umumnya itu kayu arok namanya. Nah, tapi siwak sendiri itu sebenarnya maknanya membersihkan gigi. Jadi atau kalau memaknai guru-guru saya itu sikatan gitu. Maknanya siwak itu sikatan. Gitu. Wa huwa min sunanil wudu'i, yang termasuk kesunahan wudhu salah satunya siwakan ini. Nah, nanti di belakang ada masnunatul wudhu, hal-hal yang disunahkan di dalam wudhu. Salah satunya bersiwak ini. Sebelum wudhu itu bersiwak. Wajud laku asiwaku, wajud laku lan den mutlakake wajud laku lan den ucapake apa asiwaku siwak aidon halih malih alama ing atase barang yustaku kang den gawe sikatan apa bihima. Istilah siwak itu juga ditetapkan untuk sesuatu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Nah, ya berarti ya kayu arok itu biasanya juga dinamakan siwak. Jadi siwak itu selain istilah dengan arti membersihkan gigi, juga mempunyai arti untuk alat yang digunakan untuk membersihkan gigi. Nah, jadi jangan salah, siwak itu bisa bermakna dua. Ini keterangannya kayak gitu. Yutlaku aswaku aidan ala mayustaku bihi. Nah, dan siwak itu bisa berarti dengan arti membersihkan gigi atau berarti alat digunakan untuk membersihkan gigi. Jadi sikat gigi itu ya siwak. Nah, min arokin bayane saking kayu arok, wanahwi lan sepadane kayu arok. Nah, yang sering kita sebut dengan nama siwak yang diperjualbelikan di toko-toko kitab itu biasanya itu namanya kayu arok. Alif, ro, hamzah, kaf. Nah, sebenarnya wanahwihi selain kayu arok bisa kita namakan siwak. Sikat gigi itu namanya siwak sebenarnya. Nah, wasiwaku utawi siwak iku mustahabun dan sunahakan fikulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Siwak itu disunahkan di setiap aktivitas. Jadi makanya guru-guru kita, para habaib itu dan juga para habaib itu kayak di mana-mana ada siwak, di sakunya ada siwak, di tempat imaman ada siwak, di meja mengajar ada siwak, di meja bahkan menjelang masuk kamar mandi, di tempat wudhu ada siwak, di menjelang masuk kamar mandi itu bersiwak. Nah, makanya di sini dikatakan bersiwak itu disunahkan di setiap tingkah, di setiap keadaan. Wala yukrahu tangzihan, wala yukrahu lan ora den makruhake apa siwak tangzihan lan makruh tangzih. Dan illa ba'da zawali angin sause lingsire srengenge lisaim kedhe wong poso. Dan bersiwak itu tidak dimakruhkan kecuali setelah duhur atau zawal, masuknya waktu duhur, bukan setelah duhur. Setelah masuknya waktu duhur hingga ghurubu syamsi, atau hingga sudah
usai puasanya atau maghrib. Jadi kalau sudah waktu duhur sampai maghrib itu jadinya makruh. Tadi kan teorinya siwak itu sunnah di setiap keadaan kecuali bagi orang yang berpuasa dari mulai duhur sampai maghrib. Gampangannya gitu. Jadi kalau habis subuh sholat subuh masih boleh siwakan, deras Quran setelah duha masih boleh siwakan, sholat duha masih boleh siwakan. Tetapi kalau sudah duhur itu makruh dengan makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang murni. Ada lagi nanti ada makruh tahrim atau makruh yang mendekati haram. Nah, orang yang bersiwakan setelah masuk waktu duhur hingga maghrib itu tidak sunnah, malah makruh, tapi makruhnya makruh tanzih atau makruh murni. Fardun iku fardu au naflan utawa sunnah. Wa tazawwalu lan ilang apa al karahatu kemakruhan bi ghurubi syamsi sebab surupi srengenge. Nah, baik puasanya itu puasa fardu atau puasa sunnah tetap dimakruhkan kalau sudah masuk duhur. Kalau sudah zawal hingga ghurubu syamsi hingga maghrib, duhur sampai maghrib makruh bersiwak. Tapi kalau subuh sampai sebelum duhur masih sunnah. Baik puasanya itu sunnah maupun puasa wajib tetap dimakruhkan. Nah, dan makruhnya itu hilang ketika sudah maghrib, sudah ghurubus syamsi. Jadi kalau sholat maghrib, misalkan puasa Ramadan, taraweh, sholat maghrib, daras Quran yang malam itu masih disunahkan. Wakhtaru lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing orane kemakruhan mutlakon halih mutlak. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi yang tetap disunahkan bersiwak. Jadi tidak ada kemakruhan dengan mutlak. Tapi tidak jumhur gitu. Wa huwa utawi siwa ay asiwaku tegese siwaan iku khobarnya di belakang. Fi salah satu mawadhi'in dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban oleh den sunahake min ghairiha tinimbang liyane salasa. Ada 3 keadaan, ada 3 tempat di mana 3 tempat ini kesunahannya melebihi daripada keadaan yang lain atau tempat yang lain di dalam bersiwak. Nah, kapan itu? Ahaduha utawi salah siji salasa iku inda taghayyuril fahmi nalikane owae tutuk owae mulut min azmin nyatane saking meneng suwi. Kila den dawuhake huwa utawi maknane azam iku sukutun meneng tawilun kang suwi. Wakil lan den ngendikake huwa utawi azam iku tarkul akli ninggal mangan. Jadi yang pertama yang kesunahannya asyad, kesunahannya sangat tinggi daripada di tempat yang lain itu ketika bau mulut banget. Tapi bukan berarti nek sudah zawal, sudah zuhur hingga maghrib kok bau mulutnya disunahkan, ndak, itu di luar waktu itu. Nah, berarti kalau kita pagi hari atau bau mulut setelah bangun tidur itu disunahkan bersikat gigi. Lah, kita bersikat gigi biasa itu kita niati untuk itba' kepada Rasulullah, yaitu bersiwak ini. Walaupun tidak memakai kayu arok, tidak memakai kayu siwak, tapi boleh sikat gigi biasa diniati seperti halnya niat siwak. Karena itu memang tadi di depan bahwa siwak itu ya aktivitas membersihkan gigi plus istilah yang digunakan alat membersihkan gigi. Ada 2 maknanya. Di depan tadi sudah dijelaskan oleh kitab ini. Yang pertama itu kesunahannya yaitu ketika mulut sudah taghayyur, sudah berubah baunya. Nah, makna azam min azmin sebab lamanya diam. Jadi azam ini maknanya ada yang mengatakan kata ahli fikih sukutun tawilun, diam yang lama. Ada yang mengatakan
tarkul akli, meninggalkan makan. Jadi nggak makan lama atau diam lama hingga bau mulut. Nah itu maknanya azmin pakai hamzah. Kalau pakai ain maknanya beda lagi ya. Wa inna makulana angin pestine dawuh sapa ya musannif. Wa ghairihi lan liyane azmin liyastamila supaya mengku apa yastamila supaya mengku balinya kemana ini sebentar. Yastamila supaya mengku apa siwa taghayyurul fami ing owahe mulut bi ghairi azmin saking tanpa menang suwi kaakli dhirihin kaya ma'am barang kang duweni ambu, kaya mangan barang kang duweni ambu. Karihin kang den sengiti min saumen nyatane saking bawang wa basolin lan berambang. Saumin itu maknanya bawang putih, kalau basolin itu maknanya bawang merah. Terus wa ghairihi manan liyane saum wa basol. Yang kedua, mohon maaf masih yang pertama ya, kesunahan bersiwak yang pertama adalah saat mulut sudah bau, intinya gitu. Tadi yang pertama sebabnya bau adalah karena azam. Azam itu pakai hamzah. Azam itu maknanya diam yang lama atau lama nggak makan, itu azam. Atau sebab bau lagi adalah karena makan makanan yang punya aroma yang kuat seperti basol atau saum, yaitu bawang merah, bawang putih. Habis makan bawang merah, bawang putih bau. Nah itu juga disunahkan untuk bersiwak. Nah, jadi kalau rasa bau mulut yang sikatan, nah itu sunah banget. Asyadun lebih banget kesunahannya daripada di luar itu. Wasani utawi tempat sing kaping pindho, keadaan hal sing kaping pindho yang disunahkan banget untuk bersiwak iku indal qiyami nalikane tangi al istayqadi tegese ngelilir minan naumi saking turu. Yang kedua adalah bangun tidur, itu sangat disunahkan. Bangun tidur sikat gigi. Nah, syukur-syukur didobeli, bangun tidur pakai kayu arok terus gigi. Jadi jangan lupa, jadi itbaknya dua, yang membersihkan mulut ya alatnya itbak Nabi. Inda taghayi mohon maaf, mana tadi? Indal qiyami, mohon maaf, basalisu. Yang ketiga tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak indal qiyami arikalane ngadeg ila sholati maring sholat, sebelum sholat. Nah, maka di hadis yang lainnya dikatakan fadilahnya sangat tinggi, berbanding berapa puluh rakaat saya lupa. Jadi saking agungnya siwakan 70 kalau nggak salah ya, itu ada di kitab Lubabul Hadis. Di orang yang bersiwakan sama-sama sholatnya nih dan nggak bersiwakan itu 70 kali lipat pahalanya, keutamaannya bukan pahalanya. Jadi keutamaannya itu lebih 70 kali lipat. Min naumin wa basolin wa ghairihima. Fardhon iku fardhu anaf lan tak sunnah. Baik sholat fardhu maupun sholat sunnah itu juga disunahkan sebelum melakukan sholat bersiwakan. Jadi jangan sampai di dekatnya di saku atau di dekatnya tempat sholat kita itu tidak ada siwak. Nah, itu sebagai nasihat juga untuk al-fakir biar lebih istiqomah dalam menggunakan siwak. Wa yata'akkadu lan kukuh aidon halim alih fi ghairi salasati ing dalem liyane telung
perkara al-madhkuratu kang den tutur. Huwa mimma iku tetep saking perkara huwa kang utawi ma iku madhkurun den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den dawakake anggete qiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an. Wasfiraril asnani lan kuninge pira-pira untu. Jadi kalau di kitab takrib, di kitab induknya itu kan ada 3 tempat di mana kesunahannya melebihi di tempat yang lain. Yang pertama tadi ketika bau mulut sudah datang, sebab lamanya diam atau lamanya tidak makan, atau sebab memakan makanan yang baunya kuat seperti bawang merah, bawang putih. Yang kedua, tempat yang disunahkan yang banget yaitu ketika bangun tidur, istaiqadha minan naum. Yang ketiga yaitu ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, di luar 3 ini masih ada tempat yang disunahkan lagi yang juga kuat, tapi dijelaskan di kitab Mabsutot, kitab yang lebih panjang penjelasannya, yang lebih tebal, seperti di Bajuri, Tausekh, Fathul Mu'in. Nah, itu dijelaskan salah satunya yaitu ketika hendak membaca Quran, dan juga yang berikutnya ketika gigi telah menguning. Nah, itu juga disunahkan. Kalau sekarang tidak ada gigi menguning, dibiarkan karena alatnya siwak sudah beda, tidak hanya kayu arok tapi juga sikat gigi. Walaupun kayu arok itu merupakan alat siwak sudah mendapat kesunahan, tapi walaupun sikat yang kita gunakan untuk bersikat gigi dengan pasta gigi itu juga bisa dapat kesunahan, tapi jangan sampai meninggalkan alatnya siwak yang seperti yang kita sebut yaitu kayu arok. Nah, kayu arok ini kita dapat alatnya juga itbak Nabi, aktivitasnya juga itbak Nabi. Tadi mana? Indal qiyami fardhon. Hendak membaca Quran atau gigi telah menguning itu juga 2 tempat yang sangat disunahkan. Wa yusannu lan den sunahake. Lah sekarang kesunahan bersiwak. Wa yusannu lan den sunahake. Apa ayan wi ayen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan. Jadi sebelum kita di kamar mandi atau di wastafel, kalau kita sikat gigi itu diniatkan, ya Allah saya niat siwak ibak kepada Rasulullah. Itu. Atau enggak pakai sikat gigi tapi pakai kayu arok, yang kayu yang kita sebut siwak itu loh. Itu juga kita bismillah saya itbak pada Rasulullah. As-sunnata ing kesunahan. Wa ayastakalan yento as-sunnata ing lakoni kesunatan. Wa ayastakalan yento siwakan sapa wong biyaminihi kelawan arah tengene wong. Wa yabda'a iku menyimpen maknaan wa yabda'a lan yento ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al aimani kang tengen min famihi saking mulute wong. Jadi kesunahan yang pertama tadi adalah niat, saya berniat siwakan karena mengharap kesunahan seperti itbak Nabi. Yang kedua, memulai memegang dengan tangan kanan, wa iyastaka biyaminihi. Terus wa yabda'a bil janibi al aiman, dimulai di mulut sebelah kanan dulu, min famihi. Wa ayyumarrahu lan yen to nglakoni sapa wong hu ing siwak ala saqfi halqihi ing atase ing atase ndukure halak itu gorokan. Nah, jadi sakfi halki maknanya adalah langit-langit mulut. Langit-langit mulut. Kalau orang Jawa bilang telak. Imroron kelawan bolak-balik. Latifan kang lembut. Wa ala karosi ad-rosi hilang ngentase untuk bame wong. Jadi kesunahan berikutnya adalah setelah tadi dimulai dari sisi sebelah kanan mulut,
yaitu dimasukkan secara pelan-pelan berulang-ulang di gigi sebelah dalam yang dekat langit-langit mulut, dan juga pada gigi geraham. Nah itu juga dibersihkan, imror diulang-ulang, latifan itu diulang-ulang secara lembut, enggak geratakan sok-sok itu enggak. Jadi itu kesunahan bersiwak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.